Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kuliah online atau mata kuliah online yang dilaksanakan oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu. Mengapa kuliah online ini dilaksanakan? Tidak lain tidak bukan untuk menghindari bencana dunia, yakni merebaknya endemik wabah dari virus corona, di mana virus ini sudah memakan banyak nyawa, tidak kurang dari 50.000 orang di seluruh dunia sudah terkena imbas, meninggal dunia, wafat karena virus ini. Dan sudah lebih dari 3 juta atau lebih sekarang ini, mungkin sudah 5 atau 6 juta penduduk dunia yang terkena oleh imbas corona. Dan pada hari ini update dari Jakarta, bahwasannya di daerah Jakarta dan Jawa Barat itu sudah menambah lagi 337 orang. Dan di semua daerah kecuali Bangka Belitung dan NTT kalau tidak salah. Namun tidak menutup kemungkinan mereka pun nanti akan terpapar juga. Kita di Bengkulu, alhamdulillah baru-baru ini telah ada yang meninggal dunia, yaitu di daerah Pagar Dewa, yaitu di masjid, kalau nggak salah Masjid Taqwa itu. Tapi kebetulan bukan warga dari Bengkulu, mereka datang dari daerah Lampung dan terpapar mungkin oleh orang-orang di luar negara, karena memang ini majelis tabligh atau disebut juga jaulah, orang yang mengadakan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain untuk menyampaikan dakwah. Dan juga ada rilis dari Kepolisian daerah Bengkulu, itu bahwasannya ada 1 orang juga yang terkena dari satu bank, ya. Ini katanya keluarganya ini terkena juga virus corona ini dari Bengkulu. Jadi kewaspadaan memang harus dijaga untuk supaya kiranya kita mahasiswa Civitas Akademika IAIN Bengkulu, baik mahasiswa, karyawan, dosen, dan tenaga-tenaga struktural dan tenaga honorer, dosen ASN, dosen non-ASN, itu tidak terkena imbas dari corona. Oleh karenanya kita diliburkan sementara, dan untuk para dosen itu diminta untuk kuliah online, kuliah yang dilaksanakan lewat media online, baik yang WhatsApp, Line, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang retorika dakwah. Ya, retorika dakwah ini dilaksanakan di semua kelas untuk semester 4, baik itu kelas Fakultas Dakwah, jurusan dakwah, jurusan Usuluddin, dan jurusan adab. Nah, ini kebetulan prodinya prodi IKT, ilmu Quran dan tafsir kalau nggak salah ini, ya. Kita di retorika dakwah ini memang sudah ada panduan di buku silabi kita, itu bahwasannya kita akan membahas tentang bagaimana retorika dan dakwah. Nah, kalau dilihat dari sini
kita harus bisa memahami apa itu retorika dan apa itu dakwah. Karena retorika itu adalah satu ilmu dan dakwah pun satu ilmu. Juga mengenai tabiat dari retorika itu sendiri, dakwah itu sendiri. Apa ada kaitannya kah antara retorika dan dakwah, atau retorika dakwah dengan ilmu-ilmu lainnya? Nanti kita akan terangkan satu persatu, dan pada malam hari ini saya akan menerangkan apa maksud dari kalian mahasiswa dari IAIN Bengkulu ini mempelajari retorika dakwah, dan kenapa kita harus mempelajari ini. Padahal retorika itu sendiri sebenarnya tanpa dipelajari pun sudah bisa kita lalui. Namun teknik-teknik ya, atau nanti ada hubungan antara retorika dakwah dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi nggak bisa kita ambil begitu saja bahwasanya kita sudah melaksanakan dakwah secara gradual ya, secara benar ya. Jadi nggak bisa dikatakan seperti itu, karena banyak sekali penelitian-penelitian tentang retorika dakwah ini, bagaimana orang-orang yang melaksanakan dakwah, khususnya ceramah ya. Kalau dakwah mungkin itu lebih kepada individual kita manusia, atau ada sebagian dari kita gitu ya. Jadi mungkin lebih ke arah ceramah, bagaimana teknik-teknik ya. Di retorika itu sendiri belajar teknik untuk kita melaksanakan ceramah dengan baik. Nah, teknik-teknik itulah yang akan kita pelajari ya, akan kita padukan nantinya dengan ceramah yang ada di lingkupan kita ya. Misalnya kita dipanggil ceramah, kita harus mengerti dahulu apa retorika itu. Ada teknik-teknik memang yang para penceramah itu mempunyai keberagaman sendiri antara penceramah yang satu dengan penceramah yang lainnya. Mungkin kita lihat misalnya AA Gim, cara penceramahnya santai, dengan bahasa yang lugu, lugas, dengan cerita-cerita yang meninabobokkan kita. Yusuf Mansur lebih ke arah Quran tafsir dan sodakohnya. Juga ada Ustadz Maulana lebih ke arah bagaimana dia menerapkan ceramah, orang itu mengerti dengan gayanya. Jadi banyak gaya, banyak cara dalam orang berceramah atau berretorika, berpidato. Ya, jadi berpidato masalah agama, masalah dakwah. Ya, tapi kalau kita bicara dakwah mungkin lebih ke arah individual. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Jadi individual. Jadi fardu ain ya. Tapi kalau kita melihat lagi ke wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi wal takum minkum, hendaklah di antara kamu. Fardu kifayah. Jadi lebih ke arah mengajak. Kalau namanya dakwah itu mengajak, dan ceramah itu lebih ke arah dia memberikan pengetahuan kepada audiens, kepada komunikan, kepada presentaka, kepada orang-orang yang mendengar atau mad'u ya, untuk mendengar ceramahnya. Jadi kita dalam berretorika, berpidato atau ceramah ya, intinya seperti itulah. Berretorika, berpidato, ceramah, kita harus tahu dulu ruang lingkup dari apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang kita akan ceramahi, kepada orang-orang yang akan mendengarkan pidato kita. Jadi tidak bisa sembarangan kita katakan, ceramah itu seperti ini, saya harus ikut Yusuf Mansur, saya harus ikut Agim, saya harus ikut Zainuddin MZ, saya harus ikut ini. Banyak
memang mereka-mereka yang ceramahnya lebih ke arah para penceramah-penceramah tersebut. Namun di malam hari ini saya lebih menekankan kepada subjek dari diri kita sendiri, ya. Jangan kita terlalu menjiplak atau memplagiat ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz terkenal tadi, karena belum tentu kita bisa seperti mereka. Makanya di sini saya akan mengajarkan tentang gaya kita berpidato, gaya tentang kita ceramah, dan gaya kita tentang bagaimana supaya orang-orang yang mendengar ceramah kita, orang-orang yang mendengar pidato kita mengerti, memahami, dan pokok persoalan yang ada itu pun mereka ketahui. Jadi lebih ke arah teknik, lebih ke arah bagaimana ceramah itu kita lakukan nantinya. Oleh karena ada beberapa fase yang harus kita lakukan. Ini baru saya ke arah teknik dulu, ya. Retorika itu bagaimana teknik kita berpidato, berbicara di depan khalayak ramai, di depan komunikan, di depan audiens, di depan presentaka, di depan orang sosial, makhluk sosial, ya. Jadi tekniknya dulu atau psikologisnya dulu. Nah, ini dia. Kalau saya mau ceramah biasanya saya tanya dulu kepada orang yang mengundang, misalnya di tempat saudara seperti apa keadaannya, di tempat saudara pendidikannya apa terbanyak, ya, dominasinya seperti apa, di tempat saudara pekerjaannya rata-rata apa, di tempat saudara apa yang kira-kira masih kurang, di tempat saudara apa yang lebih mengena kepada mereka, apakah dengan ceramah yang lebih banyak lucunya atau lebih banyak seriusnya, atau 50-50, serius dan lucu misalnya. Tapi kalau saya tidak bisa diintervensi, harus ceramahnya lucu, karena kalau saya berpikir kalau ceramah harus lucu, kenapa mengundang penceramah, kenapa tidak mengundang pelawak yang memang sudah lucu gitu. Jadi penceramah itu tidak lucu, ya. Kalau lucu itu pelawak namanya. Jadi intinya kita tahu teknik-teknik yang akan kita ajarkan, yang akan kita berikan kepada mereka. Jangan mereka yang misalnya di tempatnya itu pendidikannya SMA, kita berpidato, kita berceramah dengan teknik misalnya orang yang berpendidikan tinggi misalnya. Kita ceramah di kampus dengan ceramah di kampung, itu harus kita bedakan. Tidak sama antara ceramah di kampus dengan di kampung. Mungkin bahasa kampung kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing misalnya, atau di daerah perkotaan misalnya, perkotaan yang pendidikannya rata-rata sarjana, kita berbicara tentang kampung gitu. Jadi tidak cing, ya. Begini saja lah ya, kalian yang ada di daerah terus berbicara di kampus dengan bahasa daerah kalian, maka jujur saya dosen yang memang orang Bengkulu yang baru tinggal di Bengkulu itu tidak mengerti. Makanya saya bilang jangan pakai bahasa tumbuh-tumbuhan, jangan pakai bahasa yang tidak saya mengerti gitu. Jadi harus memakai bahasa-bahasa yang jelas, yang saklek, yang apa adanya, yang orang mengerti. Itu yang pertama sekali. Jadi kita harus tahu dulu bahasa apa yang dipakai di sana. Misalnya mereka mengundang penceramah dari luar, yang dari luar itu tidak mengerti bahasa dari daerah, misalnya daerah Ulumana, misalnya daerah Muko-Muko, misalnya daerah Argamakmur misalnya. Orang tidak mengerti gitu, ya. Kalau dia berbicara bahasa Indonesia masih belum bisa dipahami oleh mereka gitu. Nah, oleh karenanya kita sebagai penceramah harus mengerti dulu, kira-kira mereka mengerti gak kalau saya bicara seperti ini gitu. Terus juga melihat tingkat pendidikan, karena ini perlu sekali, ya. Kalau kita di tingkat pendidikan kita berbicara masalah keilmuan, masalah ilmu, masalah keadilan misalnya, itu harus kita rendahkan target kita gitu. Jadi mereka mengerti apa yang kita berikan, apa yang kita pidatokan, apa yang kita ceramahkan, mereka mengerti. Jangan sampai ya
selesai kita 1,5 jam berpidato, bicara, terus ceramah di depan audien, di depan komunikan, tiba-tiba sampai rumah mereka mengeluh, apa sih yang ngomongnya tadi itu? Kenapa? Karena kita tidak mengerti, tidak tanya dulu mereka itu maunya seperti apa, tingkat pendidikan mereka lebih setinggi apakah tamat SD, SMP, SMA, sarjana, yang mana yang lebih banyak? Kalau memang lebih banyak sarjananya, maka kita memakai bahasa-bahasa akademis. Tapi kalau banyak SD dan SMP-nya, maka kita mengikuti bahasa-bahasa mereka supaya nyambung. Ya, jangan ceramah misalnya di kampung kita pakai bahasa akademisi, maka akan terlihat bodoh nantinya kita di depan mereka. Mereka ngantuk saja, mendengar ceramah kita tidak didengarkan, ceramah kita tidak digubris, ceramah kita tidak bisa diterima oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat pekerjaan mereka, ya. Lihat mereka, apakah rata-rata petani misalnya. Petani apa? Harus tahu juga. Apa petani karet atau petani sawit atau petani padi, palawija dan lain-lain. Karena dengan tanam-tanaman yang mereka tanam pun kita harus ceramahnya berbeda. Kenapa berbeda? Misalnya orang-orang petani sawit, mereka 2 minggu sekali sudah panen misalnya. Atau petani palawija, misalnya 2 bulan atau sebulan sekali panen. Padi, ya, dia bisa 3 atau 4 bulan sekali baru panen. Karet, mereka tiap hari bisa menyadap getahnya. Itu berbeda kita ceramahnya dengan orang yang bertani sawit, bertani kebun, misalnya kebun karet, ya, dengan petani padi, ya. Jadi berbeda, harus kita lihat karena tingkat dari mereka tadi itu, ada yang per hari, ada yang per minggu misalnya, ada yang per bulan, ada yang per 2 minggu tingkat penghasilannya, ada yang per 2 bulan, ada yang per 1 bulan misalnya. Jadi itu pun harus kita pelajari supaya retorika yang kita berikan, pidato yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh mereka. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita harus memahami mereka itu siapa. Itu. Yang kedua, kita harus memahami juga tingkat pendidikannya. Terus yang ketiga tadi, kita harus memahami pekerjaan mereka apa. Nah, yang keempat, kita harus mengetahui apa yang kira-kira menjadi pokok masalah di tempat tersebut. Nah, misalnya banyak perjudian, kita ceramah tentang sholat nggak nyambung. Ya, misalnya banyak di sana sabung ayam, kita bicara tentang syukur, nggak nyambung juga. Bicaralah tentang apa yang menjadi keahlian dari mereka gitu. Orang yang sedang sering sabung ayam, kita harus masukkan itu tentang sabung ayam, tentang judi, tentang sholat misalnya. Jadi nggak harus monoton. Wah, masalah syukur kita bahas tentang syukur. Wa yustazana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum. Itu aja yang kita bahas. Tidak, ya. Kita harus masukkan masalah yang konflik bagi mereka. Karena banyak sekarang ini gitu ya, yang orang tidak bertanya-tanya dulu langsung membuat judul semau seudal mereka. Yang akhirnya para audiens, para mada'u, para komunikan, para presentaka, para pendengar dari ceramah kita itu nggak ngerti apa sih bapak itu ngomong apa itu, kita nggak nyambung. Coba misalnya masalah judi, kita masukkan judi lebih banyak di ceramah kita supaya mereka nyambung bahwa judi itu, wah, pertama kali mungkin kita agak slow, ya, agak pelan. Oh, judi gini. Yang kedua nanti kita masukkan konsep kedua kita masukkan judi tingkat sedangnya. Baru yang ketiga judi tingkat tinggi. Sebagaimana Al-Quran turun juga bertahap. Jadi kita harus mengingatkan mereka secara bertahap. Sholat pun jangan langsung kita jelebuk sholat harus. Kalau nggak sholat
masuk neraka karena sholat adalah amalan yang terbesar dosanya. Kalau tidak sholat, dilalaikan saja sudah sangat besar dosanya, apalagi ditinggalkan gitu. Jadi tidak begitu ya. Itu bisa kita bicarakan kepada mereka-mereka yang ada di perkotaan, bukan di pedesaan, bukan di kampung, bukan di dusun ya. Ini kadang kita ngawur ya, kadang ngawur itu tadi, nggak belajar retorika dakwah mungkin ya. Kalau belajar retorika dakwah, maka retorika itu dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya ya, dikaitkan dengan ilmu psikologi, dikaitkan dengan ilmu sosial, dikaitkan dengan ilmu sosiologi, antropologi ya. Jadi kalau dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang saya katakan tadi, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa dipadankan dengan retorika dakwah, maka tidak akan terjadi gambling, tidak akan terjadi pertempuran antara kita dengan masyarakat yang ada di sana. Kita dulu tanya dulu apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka. Jadi kita tanyakan kepada tokoh adat, tanyakan kepada ustadz yang ada di sana, para ulamanya, para mutaromnya, ya, tanyakan apa yang kira-kira saya bahas. Sholat, syukur, gitu. Ya. Kalau sholat memang harus kita bahas ya, karena memang tidak semua orang Islam atau agamanya Islam itu melaksanakan sholat. Ada satu desa yang saya datangi, begitu maghrib, makmumnya hanya 1-2 orang, Isya tidak ada sama sekali. Ya, zuhur apalagi, asar apalagi, subuh apalagi. Jadi banyak masjid kosong, banyak masjid diisi hantu saja. Ya nggak usah jauh, ya saya ke desa di tempat saya. Ya saya pernah melaksanakan sholat subuh, makanya agak kecewa saya ya. Ustadznya di sana sholat subuh sendirian, bayangkan itu. Ya saya terlalu pede mungkinlah, datanglah. Pertama saya pindah ke rumah saya di Betungan ini ya. Pede saya datang subuh karena maghrib agak ramai kan beberapa hari ini, dan saya begitu datang memang langsung ditunjuk sebagai imam di perumahan tersebut. Jadi begitu sholat subuh nggak ada orang, saya azan akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya azan seperti itu. La ilaha illallah, saya azan, selesai azan. Sholat sunat saya 2 rakaat ya sebelum subuh. Pas sampai masjid saya sholat tahiyatul masjid. Setelah azan saya sholat qobliyah subuhnya dulu ya, sebelum subuh. Setelah itu saya celingak-celinguk, tetap tidak ada orang, saya langsung qomat sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu ilallah, sallallahu Muhammad Rasulullah, ya salah ya al falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Celingak-celinguk lagi, tetap tidak ada orang. Akhirnya saya beriktikad baik, mungkin mereka baru di perjalanan, makanya saya sholli, langsung jadi imam, saya sendirian jadi imamnya. Sholli fardol subahi rakaataini imaman, saya jadi imam. Begitu saya Allahu Akbar ya, 1 rakaat belum ada juga kayaknya, tapi begitu masuk 2 rakaat, pintu kayu di masjid saya itu, tadinya musola sekarang masjid, itu pintu kayu bergoyang-goyang, kruk. Saya bilang rame ini orang yang sholat subuh bersama dengan saya. Ternyata mereka memang datangnya belakangan. Tadi saya suuzon kepada makmum ini, ternyata mereka datang belakang ya. Alhamdulillah, pikir saya. Tapi begitu saya membaca doa kunut, maka saya baca tidak ada yang mengaminkan. Saya langsung berhusnuzon lagi, bahwasannya mungkin mereka aminnya di dalam hati. Tapi selesai saya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah.
Saya balik ke belakang, ternyata tidak ada orang sama sekali. Tadi yang bunyi di kayu, pintu kayu itu apa? Saya lihat pintu kayu ini masih dalam keadaan tertutup. Masih dalam keadaan tertutup. Jadi tadi siapa yang buka pintu kayu ini? Saya berhusnuzon lagi. Alhamdulillah mungkin ada makmumnya malaikat lah. Setidak-tidaknya jin. Nah, itu yang datang menjadi makmum saya. Jadi itu ya. Karena tidak ada pengetahuan tentang agama yang diberikan oleh para penceramah, mereka tidak tahu bahwa sholat di masjid itu mempunyai satu kelebihan ya. Masalah berapa pahala yang diberikan Allah, setiap orangnya berbeda. Mungkin antara saya dengan kalian mahasiswa mungkin lebih banyak kalian, karena kalian yang masih muda yang belum banyak dosanya. Misalnya Pak Ibrahim ini sudah banyak dosanya, Ustadz sudah banyak dosanya, jadi mungkin lebih banyak kalian. Tapi ya itu tadi, tetap kita dalam berceramah, berpidato, teknik-teknik ceramah itu harus digunakan. Pak, tapi kalau saya lihat itu Agim nggak punya teknik. Punya teknik ya. Yusuf Mansur punya teknik, Ustadz Maulana punya teknik, Ustadz Was ya, Ustadz Abdul Somad punya teknik. Tapi ya teknik dia terlalu keras ya. Ustadz Maulana punya teknik, Ustadz Wijayanto punya teknik, Ustadz Abdul Jaber punya teknik juga, dan ustadz-ustadz lainnya ya, ribuan ustadz itu punya tekniknya masing-masing yang tidak bisa diikuti oleh kita. Teknik saya seperti ini. Saya berceramah, orang harus mengerti. Saya tidak mau berlaga-lagu, berintermezzo terlalu berlebihan. Akhirnya ceramah saya bukan diterima oleh masyarakat, akhirnya dikucilkan nantinya situ yang saya tidak mau. Intinya saya berceramah, saya ingin orang yang mendengarkan, saya ingin komunikan saya, mad'u saya, persentaka saya, pendengar saya mengerti apa yang saya ceramahkan. Itu intinya. Saya nggak perlu orang tertawa, ya, karena saya bukan pelawak. Saya nggak perlu orang itu mendengarkan ceramah saya, karena memang saya hanya mengajak, tidak untuk memberikan orang-orang yang tidak mau diajak. Puasa jelas diminta oleh Allah kepada orang-orang beriman. Orang yang beriman boleh tidak ya Allah? Tidak boleh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Itu orang beriman, bukan orang Islam. Orang Islam yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia bukan orang beriman. Orang-orang yang belum beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak yakin antu'minu billah wal malaikah, maka dia termasuk orang-orang yang terciprat api neraka nanti. Jadi yang diminta itu orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Bisa dia Islam tapi tidak beriman. Jadi teknik-teknik yang ada di dalam pidato ya, ini awal-awalan saya baru masuk. Dalam pidato, dalam dakwah, dalam ceramah kita, itu harus kita ada ya teknik. Misalnya kita campurkan antara cerita-cerita dengan ceramah kita tentang syukur, cerita misalnya dengan Sa'labah misalnya, tentang ini dengan Qais Al-Qarni misalnya, dengan ini kita lebih ke arah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Bisa kisah-kisah itu kita masukkan dalam ceramah kita sebagai teknik ya, teknik dengan cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana kehidupan sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Sa'id bin Zaid, ya banyak, Muawiyah bin Abi Sufyan, banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang kalau saya sebutkan mungkin satu semester nggak selesai. Ya kita
online ini gitu ya. Ya, jadi intinya bahwasannya kita ceramah kita harus tahu dulu yang saya katakan tadi. Ya, terakhir tadi sampai pekerjaannya pun kita harus tahu, tingkat pendidikan kita harus tahu apa mau mereka. Misalnya di sana lebih condong kepada orang-orang yang tidak mau sholat, garap masalah sholat. Di sana condong orang-orang yang suka berjudi, garap masalah judi. Di sana lebih condong orang-orang yang sambung ayam, garap yang sambung ayam. Di sana banyak orang-orang yang tidak sedekah, garap masalah sedekah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam ceramah-ceramahnya. Beliau lebih mengarah ke sana karena beliau merasa bahwasannya beliau melakukan banyak dosa di masa lalunya. Oleh karenanya beliau harus menyerahkan kehidupannya, kekayaannya, dirinya, darahnya, perjuangannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang kafir karena dia menyerahkan dirinya bulat-bulat secara sahid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat dahulu itu pingin sekali, ya, saya mau mati sahid. Ada sahabat Khalid bin Walid, julukannya Saifullah, si pedang Allah. Dia bertekad bahwasanya saya akan mati sahid. Saya harus mati dengan sahid. Dia setiap di peperangan apapun dia ditunjuk sebagai panglima perang. Peperangan terbesar di umat Islam di zaman Khulafaur Rasyidin itu ada namanya perang Yarmuk, di mana perang itu Islam yang 23.000 sampai 26.000, itu sejarah katakan seperti itu, bisa mengalahkan orang-orang Rom yang berjumlah 250.000 sampai dengan 400.000. Kenapa mereka bisa menang? Dengan keadaan 10 kali lipat lebih lemah secara hitungan manusianya dan persenjataannya lebih modern lah orang-orang Romawi daripada Islam pada zaman dahulu. Kenapa bisa menang Islam pada waktu itu? Islam menang bukan karena senjatanya. Islam menang bukan karena banyaknya orang, tapi Islam menang karena dalam dada mereka ingin sahid dunia, fit dunia wal akhirah, sahid dunia dan akhirat. Karena orang-orang yang sahid itu dikuburkan dengan baju-baju bekas darah. Seorang Khalid bin Walid, panglima perang yang berkeinginan dalam hatinya mati sahid, ternyata Allah mewafatkan dia dalam keadaan mati sahid, mati sakit. Itu dia bersedih. Sejarawan mengatakan bahwasanya tidak ada satu inci pun, tidak ada satu mili pun di tubuh Khalid bin Walid itu tidak ada luka, bekas tombak, bekas pedang, bekas panah. Tidak ada satu mili pun. Jadi di tubuh dia itu sebenarnya sudah ribuan bahkan jutaan luka yang ada di tubuhnya. Tapi beliau tetap tidak mati. Dan beliau matinya dalam keadaan mati sakit. Makanya beliau bersedih. Ditemui oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, Khalid bin Walid, bagaimana keadaan sakitmu nih? Aku sedih, ya saudara Abdurrahman. Kenapa kau sedih? Sedih sekali. Aku berdoa kepada Allah tiap malam, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sahid, matikan aku dalam keadaan sahid. Ini aku mati di tempat tidurku sendiri. Ini aku wafat di tempat tidurku sendiri. Ini malaikat maut mengambil nyawaku di tempat tidurku sendiri. Itu yang membuatku sedih. Aku ingin sakit, ya Allah. Aku ingin mati di dalammu, katanya. Tapi Allah tidak memperkenankan dia untuk mati syahid. Walaupun dia tidak mati syahid, Khalid bin Walid adalah salah satu orang yang dijamin ahli surga dari 100 orang. Ada 10 orang yang dijamin ahli surga. Jadi mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Itu 10 orang. Yang pertama itu
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sahabat yang 4, Khulafaur Rasyidin. Terus ditambah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang kelima. Yang keenam, Zubair bin Awam. Yang ketujuh, Tolhah bin Ubaidillah. Yang kedelapan, Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10, Said bin Zaid. Itu istri adik ipar dari Umar bin Khattab. Jadi luar biasa gitu. 10 orang ini